Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saat ini saya akan membahas berkaitan tentang bahasa roh. Dewasa ini bahasa roh berkembang dan terkadang dikembangkan dengan berbagai metode-metode tertentu. Nah, karena kita ini sebagai orang percaya Yesus, dasar pengajaran kita adalah Alkitab, maka mari kita langsung melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang bahasa roh. Bahasa roh yang tercatat di dalam Alkitab merupakan terjemahan dari glosa yang berarti lidah dan laleo yang berarti mengeluarkan suara dari mulut, berbicara, berbahasa atau mengeluarkan bunyi dari mulut. Bila kata ini digabung menjadi glossolalia, maka memiliki arti yaitu bahasa lidah. Jadi bahasa ini sangat asing atau xenolalia. Jadi di dalam Alkitab tidak pernah menggunakan istilah bahasa roh atau pneumalalia. Saya tidak tahu apa alasan penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Indonesia seperti versi LAI menerjemahkan kata glossolalia ini menjadi bahasa roh. Tapi mungkin bisa jadi alasan mereka adalah karena bahasa lidah ini berasal dari roh, maka mereka artikan sebagai bahasa roh. Ini sebenarnya bukan menjadi persoalan atau permasalahan. Ini hanya saja bisa terjadi karena keterbatasan bahasa kita dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya, enak dan manis itu memiliki pengertian yang berbeda. Namun bila diterjemahkan dalam bahasa Nias, enak dan manis itu memiliki pengertian yang sama, artinya adalah ami. Tidak ada perbedaan kata enak dan manis dalam penerjemahan kata dalam bahasa Nias. Jadi sebenarnya ini karena kelemahan kosakata, bukan karena Alkitab dalam bahasa aslinya salah. Tidak sama sekali. Mari kita kembali dalam pembahasan yaitu bahasa roh. Bahasa roh atau lebih tepatnya bahasa lidah yang dicatat di dalam Alkitab, contoh penggunaannya kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Di mana di dalam pasal itu ada beberapa ayat yang memakai kata glossolalia. Nah, tentunya muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan bahasa roh ini. Yang pertama, apakah orang Kristen wajib berbahasa roh? Saya jawab, tidak. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakan, dan dia orang asing bagiku. Jadi melalui nats firman Tuhan ini, Tuhan melalui Rasul Paulus lebih memuji orang yang memperkatakan kata-kata nubuat. Nubuat maksudnya di sini adalah memperkatakan firman Tuhan atau Injil. Jadi bukan nubuat tambahan, tidak boleh ada nubuatan tambahan. Seperti sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan begini firman Tuhan, ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi tidak boleh ada nubuatan tambahan. Tetapi melalui nats firman Tuhan 1 Korintus pasal 14, ini saudara-saudara, Tuhan melalui Rasul Paulus lebih menguji orang yang memperkatakan Injil, lebih memuji orang yang memperkatakan firman Tuhan daripada memperkatakan bahasa roh. Jikalau bahasa itu tidak tahu artinya, jikalau bahasa itu membuat orang lain menjadi bingung, jikalau bahasa itu membuat orang-orang yang di sekeliling kita menjadi tidak mengerti. Jadi makanya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, kalimat terakhirnya di situ dikatakan bahwa kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Oh iya, kalau misalnya orang lain tidak mengerti apa yang kita katakan, kalau misalnya sekeliling kita tidak paham apa yang kita katakan, bahkan kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita katakan. Nah ini kata firman Tuhan, sia-sia saja kita ucapkan di udara. Mendingan kita katakan firman Tuhan, orang lain bisa mengerti dan memahami, orang lain bisa berubah, orang lain bisa bertobat. Jadi bahasa roh itu bersifat karunia, bukan merupakan suatu kewajiban. Jadi merupakan suatu kesalahan yang sangat-sangat besar kalau misalnya ada orang yang mengajarkan bahasa roh. Maksudnya mengajarkan supaya orang lain itu bisa berbahasa roh. Ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Karena kenapa? Bahasa lidah itu, kalau kita melihat di jemaat mula-mula, itu muncul dengan sendirinya. Itu bukan diajarkan. Rasul Petrus enggak mengajarkan, Rasul Paulus tidak mengajarkan kepada mereka, tetapi muncul dengan sendirinya. Itu secara spontan. Jadi salah kalau misalnya orang niru-niru orang lain supaya bisa berbahasa roh, itu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Kalau misalnya orang mengajak, ayo mari kita berbahasa roh, karena ini sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena bahasa roh itu datangnya secara spontan. Karena bahasa lidah itu datangnya secara spontan. Jadi bahasa lidah itu memang benar adanya. Itu tercatat, tertulis di dalam Alkitab. Tetapi hati-hati, jangan dibuat-buat, jangan memanipulasi, atau jangan dikarang-karang, atau jangan tiruan. Apalagi kalau misalnya hanya sekedar mau bermain-main supaya dianggap lebih rohani, supaya dianggap lebih mantap, supaya dianggap lebih wow atau lebih luar biasa sekali. Karena kenapa? Dalam sejarah kekristenan ada juga sekte-sekte lain di dalam kepercayaan mereka. Mereka juga kadang-kadang mengungkapkan kata-kata yang menyerupai bahasa lidah itu sendiri. Tetapi yang mereka ungkapkan ini sebenarnya bukan bahasa lidah. Kadang ada karena pengaruh mantra, pengaruh perasaan psikologis, dan juga karena pengaruh dari santanik atau kuasa-kuasa iblis atau kuasa-kuasa jahat. Nah, contohnya seperti paganisme, samanisme, para medium arwah, para pelaku kutukan fodo. Nah, hal serupa juga terjadi di beberapa bidat Kristen kuno atau ajaran-ajaran sesat yang menyerupai kekristenan. Misalnya seperti bidat gnostik, bidat montanisme, di mana mereka mengungkapkan kata-kata yang tidak ada artinya, di mana ini dipengaruhi karena pengaruh emosional, pengaruh perasaan, pengaruh psikologis, dan juga karena pengaruh daripada kuasa-kuasa santanik atau kuasa-kuasa iblis. Jadi sehingga mereka mengungkapkan kata-kata yang tidak ada artinya. Jadi itu tadi merupakan suatu contoh-contoh kepercayaan-kepercayaan dan juga bidat-bidat di dalam kekristenan yang mempergunakan kata-kata yang tidak ada artinya atau bahasa lidah yang palsu itu. Jadi oleh sebab itu, ketika kita merasa kita sudah memiliki karunia berbahasa roh, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah itu memang benar-benar karunia bahasa roh? Apakah itu memang benar-benar karunia bahasa lidah karena Roh Kudus? Atau jangan-jangan itu kita meniru dari orang lain karena pengaruh psikologis kita, karena pengaruh perasaan kita ketika kita melihat sekeliling kita,
ketika kita melihat orang lain melakukan hal yang sama, maka kita tiru-tiru. Jadi ayo mari kita mengintrospeksi diri kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kedua, apakah hanya orang yang berbahasa roh yang menerima Roh Kudus? Saya jawab tidak. Mari kita melihat Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, sudah secara otomatis Roh Kudus akan memeteraikan kita. Artinya bahwa secara otomatis juga kita akan menerima Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga, yaitu apakah bahasa roh itu masih berlaku sampai saat ini? Ada pendapat yang mengatakan bahwa bahasa roh atau bahasa lidah itu sudah tidak ada lagi hari ini. Dasar nats yang mereka gunakan adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Menurut pandangan ini percaya bahwa bahasa roh tidak ada lagi saat ini. Bahasa roh ada hanya di zamannya rasul-rasul atau jemaat mula-mula. Dan setelah kitab ini selesai ditulis, maka tidak ada lagi yang namanya bahasa roh. Nah, mari kita melihat kebenarannya. Di dalam ayat yang ke-8 ini sebagai dasar mereka untuk membantah bahwa bahasa roh tidak ada lagi sampai saat ini. Mari kita melihat ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, saya setuju. Karena hari ini bahkan sampai selama-lamanya, bahkan dunia ini akhirat, maka kasih itu akan tetap ada karena Allah kita Allah yang Maha Pengasih. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, dari kalimat ini mari kita melihat satu contohnya saja seperti pengetahuan. Nah, saya melihat pada tahun-tahun terakhir ini pengetahuan malah semakin berkembang. Jadi artinya bahwa pengetahuan itu masih ada sampai hari ini. Berarti bahasa roh juga ada sampai hari ini. Nah, hanya saja seperti yang saya katakan tadi, jangan dibuat-buat, jangan dikarang-karang, atau jangan mengajari orang lain supaya dia ikut saudara, supaya dia bisa kursus bahasa roh kepada saudara, supaya dia bisa juga berbahasa roh. Jadi itu merupakan suatu hal yang salah, karena bahasa roh itu, bahasa lidah itu datangnya secara spontan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana kalau ada yang melakukan bahasa roh dan ada yang tidak melakukan bahasa roh? Saya jawab, bagi orang yang melakukan bahasa roh, yang merasa sudah mendapatkan karunia berbahasa roh, jangan menghakimi mereka yang tidak memiliki bahasa roh. Bagi saudara-saudara, bagi kita yang merasa tidak memiliki karunia berbahasa roh, jangan menghakimi mereka yang mengklaim dirinya memiliki karunia berbahasa roh. Itu saja, simpel sekali. Mari kita melihat ayat yang ke-39 dari 1 Korintus pasal 14 ini. Ayat 39 dikatakan di situ, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya Tuhan melalui Rasul Paulus mengajak kita supaya kita memiliki karunia untuk bernubuat atau memperkatakan firman Tuhan, atau menginjil, atau mengarahkan orang lain ke jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kita juga melihat orang yang berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah, jangan melarang mereka. Nah, hanya saja kembali di pertanyaan saya tadi, apakah bahasa roh yang dimiliki tersebut, apakah itu memang benar-benar berasal daripada Tuhan, atau jangan-jangan hanya karena pengaruh psikologis, perasaan, atau pengaruh dari kuasa-kuasa yang lain. Tapi mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang merasa memiliki karunia bahasa roh, semoga itu memang benar-benar dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana penggunaan bahasa roh di dalam ibadah? Nah, saya jawab sebaiknya tidak. Mari kita melihat
Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40 dikatakan di situ, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kalau misalnya ibadah umum itu kan orang banyak. Nah, jadi kalau misalnya yang satu ngomong bahasa lidah, yang satu ngomong bahasa lidah, yang lainnya ngomong bahasa lidah, kan bisa jadi gimana gitu. Nah, makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-27 ini dikatakan, jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah 2 orang sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah, ada syaratnya ini untuk mempergunakan bahasa roh itu. Tidak boleh lebih daripada 3 orang. Jadi kalau misalnya dalam ibadah umum itu kan banyak sekali orang. Nah, jadi kata firman Tuhan di sini baiknya jangan, paling banyak 3 orang. Kenapa 3 orang? Supaya ada penafsirnya di situ, supaya apa kata-kata yang kita ungkapkan itu bisa dimengerti, bisa dipahami. Tapi kalau misalnya saudara mengklaim saudara memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh, nah hati-hati juga. Apakah itu benar-benar berasal daripada Tuhan, atau memang dari pikiran saudara ketika mengartikannya, atau memang berasal dari kuasa-kuasa yang lain yang tidak berasal yang daripada Tuhan. Nah, pada bagian akhir video saya ini, saya mau katakan bahwa mau berbahasa roh, tidak berbahasa roh, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Yang mempengaruhi keselamatan masuk surga atau tidak masuk surga adalah apakah kita percaya kepada Yesus. Karena di dalam Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, dan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu aja simpel sekali. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita selalu bersama, bersatu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian penjelasan saya berkaitan tentang bahasa roh. Semoga saudara-saudara yang ingin belajar bisa mengerti dan memahami. Bila saudara-saudara merasa diberkati ketika melihat video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga dibagikan. Dan bila saudara-saudara memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan, silakan ditanya di dalam kolom komentar. Saya akan menjawab pada video-video selanjutnya. Demikian saja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.